Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma inni as'aluka bil asrari salawatin nabi yasin toha binurikal mahabbah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ila hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita mengawali dengan mendoakan eyang guru kita bersama dan juga orang tua kita, guru kita, pembimbing serta pengasuh lahir dan batin kita. Beliau Al-Mukarram Eyang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam dan juga Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu. Semoga senantiasa ditempatkan di maqamul a'la, maqamul mahmudah, amin Allahumma amin. Dan semoga senantiasa dijaga seluruh putra dan putrinya, seluruh dzurriyyahnya dimanapun berada. Semoga senantiasa dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah fid-din wa dunya hatal akhirah, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Yang kita hormati bersama, orang tua kita bersama, guru kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nur Huda. Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dijaga kesehatannya wa zahiran wa batinan, dimudahkan dan diberkahi segala urusan beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mensukseskan segala apa yang menjadi program-program perjuangan beliau, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati bersama para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, Jamiah Majelis Taklim At-Tadzkir Kaliaren rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita awali dengan menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam hari ini, detik dan saat ini, kita semua masih mendapatkan nikmat karunia iman dan Islam dari Allah, mendapatkan kenikmatan sehat wa zahiran wa batinan,
sehingga malam hari ini kita bisa duduk bersama di majelis taklim ini. Tentunya ini semua tidak terlepas dari rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah di malam hari ini kita sama-sama belajar untuk menanamkan rasa syukur kita kepada Allah, menanamkan rasa syukur di dalam hati dan rasa kita, menanamkan rasa syukur supaya tumbuh berbuah, bisa dirasakan kemanfaatannya bagi kita, bagi keluarga kita dan orang lain. Maka seringkali dinasihatkan oleh guru kita bersama, marilah kita menanamkan rasa syukur ini dengan kesaksian, dengan menyaksikan bahwa segenap hidup ini datangnya dari Allah, bahwa kita detik dan saat ini bisa duduk bersama dengan nyaman, keadaan sehat walafiat, ini semua datangnya dari Allah. Pertolongan demi pertolongan yang kita dapatkan dari Allah. Marilah kita belajar menanamkan syukur dengan rasa kesaksian kita kepada Allah, sebab tidak akan tumbuh dan berbuah rasa syukur kita manakala syukur itu tidak kita tanam di dalam hati dan rasa kita. Maka menanamkannya dengan senantiasa dalam hidup ini yang disaksikan adalah keagungan Allah, menyaksikan bahwa ilmu yang kita miliki, pengertian demi pengertian dalam Islam yang kita dapatkan, ini semua adalah karunia dari Allah. Bisa berkumpul di majelis taklim ini dari Allah, keluarga yang masih utuh, masalah demi masalah yang satu demi persatu selesai, ini semua tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur yang tertanam inilah yang perlahan-lahan akan tumbuh kemudian berbuah. Buahnya bisa dirasakan oleh orang lain, kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang lain. Syukur yang terwujud di dalam kehidupan inilah adalah buah dari syukur yang kita tanam di dalam hati dan rasa kita. Buah daripada syukur adalah manakala kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita manfaatkan, kita ajak orang lain untuk beribadah, untuk ngaji. Kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa harta benda, kita pakai untuk bersedekah, menolong orang lain, memberikan makan kepada yang kelaparan, menyekolahkan anak yatim piatu yang tidak mampu sekolah. Maka disitulah syukur yang berawal dari yang ditanamkan di dalam hati dan rasa, kemudian terwujud atau berbuah di dalam kehidupan kita, sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan bukan hanya kepada keluarga kita, tapi juga kepada tetangga kita, kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa alasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai penyempurna dinul Islam, sebagai penyempurna syariatul Islam, sebagai penyempurna dinul tauhid, sebagai penyempurna jalan manusia yang ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Maka seringkali dinasihatkan oleh guru kita bersama, Islam adalah sumber daripada kesucian, akan melahirkan yang namanya keselamatan. Maka jikalau kita semua ingin selamat, marilah kita ikuti peraturan-peraturan dalam Islam. Perintah-perintah Allah kita jalankan, kita jauhi segala larangan Allah, kita ikuti tuntunan-tuntunan
Rasulullah, itu semua demi menjaga kesucian lahir batin kita agar kita mampu kembali kepada Allah, kembali kita lahir dalam keadaan suci dan kembali dalam keadaan suci pula. Amin Allahumma amin. Maka bersyukurlah kita yang menjadi umat Rasulullah, bersyukurlah kita yang menjadi umat Rasulullah, sebab dalam Islam semuanya sudah lengkap. Dalam Islam semuanya sudah lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga hanya manusia yang mau belajarlah, yang mendalami tentang apa itu Islamlah, yang akan langkahnya demi langkah kehidupannya semakin hari semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam sudah diajarkan seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara kita mencari nafkah, mengais rezeki, cara yang baik bagaimana, cara yang halal bagaimana, akhlak seorang suami terhadap istrinya, akhlak seorang istri terhadap suaminya, akhlak seorang anak terhadap orang tuanya, semuanya seluruhnya telah diatur dalam tuntunan Rasulullah. Maka disitulah sayang seribu sayang, kadang-kadang manusia di akhir zaman tidak mau belajar, tidak mau mengikuti tuntunan-tuntunan dalam Islam. Padahal sudah lengkap dalam Islam ini. Manakala kita mendapatkan harta benda harus bagaimana, manakala kita diberikan kesempatan sehat dan waktu harus bagaimana, semua tuntunan-tuntunan Rasulullah tentunya mengarahkan kita supaya kita semua mampu selamat kembali kepada Allah wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, alhamdulillah malam hari ini adalah pertemuan pengajian lapanan malam Ahad, pengajian penutupan sementara menjelang bulan Ramadan. Maka marilah di malam hari ini kami mengajak kepada para hadirin wal hadirat, khususnya kepada diri kami pribadi, marilah bersama-sama kita awali pengajian di malam hari ini dengan kembali menata niat dan tekad kita, dengan kembali menjaga dan memperhatikan apa yang ada di dalam benak, rasa dan hati kita. Sudahkah betul-betul malam hari ini tujuan kita adalah Allah? Sudahkah betul-betul dalam kehidupan ini kita menjalaninya adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah? Innamal a'malu binniyat. Tergantung kemana arah niat dan tujuan kita, kesitulah kita akan pergi. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka di bulan Sya'ban ini, seperti nasihat guru kita bersama, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan imtihan, bulan di mana kesempatan kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah langkah kita selama ini? Sudah sejauh manakah kita mengikuti apa yang menjadi nasihat dan arahan dari guru kita bersama? Sudahkah betul-betul dalam kehidupan ini kita menjalani ibadah dan amal soleh dengan niat yang tulus? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka di depan tadi sempat disampaikan oleh Sohibul Bait bahwa berbahagialah kita semua yang hadir di majelis taklim ini, berbahagialah kita yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keluarga besar majelis taklim At-Tadhkir kalian. Sebab disinilah kita diajak, sebab disinilah bukan hanya kita diberikan pengertian-pengertian, bukan hanya kita diberikan tentang ilmu, tapi betul-betul disinilah kita mendapatkan nasihat, disinilah kita berdoa bersama, disinilah kita diajak untuk bergerak beribadah, sholat, zikir, zikir, diajarkan kita diajak untuk beramal soleh. Maka berbahagialah, sebab di akhir zaman ini
di sosial media itu sudah mulai banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang membahas tentang ilmu kemakrifatan, tapi sudah langka yang mengajak tentang memperhatikan niat dan etika. Di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling pertama harus kita perhatikan adalah niat dan etika. Di dalam kita belajar mengenal Allah, kita diajak untuk ibadah, belajarnya, mempraktekannya dengan beramal soleh. Maka niat sangat menentukan dalam kehidupan kita. Kemana niat kita tertuju, ke situlah kehidupan kita akan kita berjalan ke situ. Maka tergantung bagaimana niat dan etikat kita. Sebab orang yang betul-betul niat akan mencari jalan, orang yang tidak niat akan mencari alasan. Orang yang sudah betul-betul niat akan mencari jalan, orang yang tidak niat akan mencari alasan. Maka kita di majelis taklim ini bukan hanya beribadah, tapi diajak untuk mempraktekkannya dengan amal soleh. Kita punya ilmu, bagaimana ilmu ini bermanfaat. Kita punya kesehatan, tenaga, waktu, bagaimana kita berjuang dengan tenaga dan waktu kita, dengan doa kita, dengan harta dan benda kita. Sudahkah dalam perjuangan ini, perjuangan Rasulullah SAW, sudahkah kita mengorbankan seluruh yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita? Sebab disadari maupun tidak disadari, diakui maupun tidak diakui, kita ini sering kecolongan. Kita sholat terus, zikir terus, ngaji terus, tapi iri dengki benci terhadap orang lain masih ada di dalam dada kita. Ucapan yang tidak pernah kita perhatikan membuat orang lain sakit hati dan tersinggung. Dalam praktek kehidupannya kita masih mudah berburuk sangka, membuka aib orang lain. Maka disinilah marilah belajar sama-sama untuk mengintrospeksi diri sebelum kita menjalani bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita membersihkan ruh, rasa hati, akal, ucapan dan langkah dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka dalam kehidupan ini marilah kita banyak berintrospeksi. Mengintrospeksi diri berarti kita belajar mengenal diri. Mengenal diri berarti kita belajar untuk mengukur diri kita. Apa yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini, apa dalam kehidupan ini yang bisa kita manfaatkan, amal soleh apa yang bisa kita karyakan dalam kehidupan ini. Marilah sama-sama kita melihat ikra binafsik, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah dalam 1 bulan ini kita pernah merelakan harta benda kita untuk perjuangan? Sudahkah kita mau merelakan harta benda kita berbagi untuk anak yatim piatu, fakir miskin, saudaranya yang membutuhkan, tetangganya yang kelaparan? Sudahkah kita pernah berpikir bagaimana berkorban di jalan Rasulullah, berkorban, berniaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab banyak manusia di akhir zaman ini yang melakukan pengorbanan, berani nekat mengambil beban yang lebih, sehingga dalam kehidupannya tertutup oleh penyakit yang namanya hubbud dunia. Begitu urusan selain perjuangan, begitu urusan selain menuju Allah, rela berkorban, rela mati-matian, rela menghabiskan siang dan malam, memporsir tenaganya hanya demi meraih keinginan demi keinginan, meraih kesenangan demi kesenangan. Tapi begitu diajak untuk berjuang di jalan Rasulullah, 100.000 terasa berat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai nominal dan angka kita di dalam beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghitung presentasinya. Ada orang yang diberikan Allah harta lebih 5 juta nganggur, Pak, keluar 300.000 rasanya berat. Ada orang yang hanya punya harta lebih cuma 300.000,
rela mengeluarkan demi perjuangan Rasulullah 150.000 berarti itu sampun separuh. Yang Allah lihat bukan nominalnya, yang Allah lihat adalah presentasinya. Bagaimana kita membelinya, berniaga di jalan Allah, berkorban membeli dengan hati, dengan kerelaan kita, dengan keikhlasan kita. Sebab amal-amal ibadah yang seperti itulah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Amal-amal ibadah dalam kehidupan itulah yang akan menemani kita di alam kubur kita. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka sudah saatnya kita belajar mengintrospeksi diri kita di bulan imtihan ini. Marilah kita mulai detik dan saat ini belajar mengukur diri kita. Jangan pernah mengambil beban yang berat, apalagi itu hanya untuk sebatas keinginan-keinginan semata, hanya sebatas untuk kesenangan-kesenangan nafsu yang hanya sebentar. Sedangkan kita tidak pernah mau berkorban di jalan Rasulullah. Maka marilah pengorbanan di jalan Rasulullah lah, pengorbanan di jalan Rasulullah lah yang tidak akan pernah menjadi sia-sia. Maka betul dikatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Akan tetapi salahnya kita tidak pernah mau introspeksi diri, sehingga kita tidak tahu berapa beban yang mampu kita pikul. Sehingga di dalam menjalani kehidupan dunia ini, yang harusnya kita bisa hidup cukup, yang harusnya sudah bisa hidup mencukupi, tertutup segala kebutuhan hanya 2 kilo, kita berani mengambil beban sampai 5 kilo, bahkan 10 kilo, sehingga setelahnya kita keberatan, kita kelelahan, kita capek menjalani hidup ini. Pikiran kita berat, menjalani kehidupan seperti tertutup oleh dunia. Sebab kesalahan kita sendiri, tidak pernah mau mengukur diri kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka marilah di malam hari ini kita sama-sama menengok ke dalam batin kita, menengok dan melihat ke dalam rasa kita, untuk belajar kita tidak pernah menyalahkan siapapun dalam hidup ini. Belajar kita sama-sama untuk senantiasa menjaga hati supaya tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Belajar sama-sama kita untuk kembali menyambungkan ruh rasa hati kita dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka agar kita menjalani bulan Ramadan dengan bahagia, dengan senang hati, dengan keikhlasan, dengan memaksimalkan bulan Ramadan supaya lebih ringan di dalam menjalankan bulan Ramadan, marilah sama-sama di bulan Sya'ban ini kita banyak-banyak introspeksi. Sebab bulan ini adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah bulan di mana rapor kita akan diserahkan kepada Allah, khususnya selama 1 tahun kebelakang ini. Marilah sama-sama kita mengakui kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kalau kita sudah mau mengakui setiap titik kelemahan dan kekurangan kita di mana, kita mau introspeksi diri. Sebab tidak akan berbenah seorang manusia kalau belum tahu di mana letak kesalahannya. Tidak akan belajar dan berbenah kalau kita belum tahu di mana kekurangan yang harus kita benahi. Sama seperti halnya kita berkendara. Kendaraan kita kok rasanya nggak enak, kok mesinnya ada yang bunyinya aneh, kita cari sehingga kita menemukan di mana titik kekurangannya yang rusak, akhirnya kita betulkan di bengkel. Sama seperti hati dan kehidupan kita, kita belajar
untuk mengakui sejujur-jujurnya di hadapan Allah. Di manakah letak kekuranganku ya Allah? Mohon Kau tunjukkan ya Allah, agar aku mampu untuk membenahinya, agar aku mampu untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka di majelis taklim ini marilah bersama-sama, selain kita mengintrospeksi diri, kita belajar mewujudkan ibadah kita, belajar mewujudkan ibadahnya dengan apa? Dengan amalun soleh. Belajar mewujudkan ibadah kita dengan apa? Setelah selesai sholat, marilah kita bersama-sama belajar menjaga kesanggupan. Setelah salam ke kanan dan ke kiri, kita jaga kesanggupan di dalam hati kita untuk sanggup menjaga hati ini dari rasa iri dengki, menjaga hati ini dari sifat sombong, menjaga hati ini dari sifat bakhil, menjaga hati ini dari suudzon terhadap orang lain, kesanggupan untuk menjaga lisan kita supaya tidak mengecewakan dan menyakiti hati orang lain. Maka disitulah perlahan-lahan ibadah kita akan terwujud, terasa betul manfaatnya dalam kehidupan. Sebab yang terbaik di sisi Allah, ukuran orang di akhir zaman sukses itu adalah kalau sudah kerjanya enak, duitnya banyak, rumah dan mobilnya mewah. Inilah ukuran kesuksesan manusia di akhir zaman. Padahal jelas inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, adalah yang mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah saudaraku rahimakumullah, silahkan kita semua bekerja mencari rizki Allah, menjemput rizki Allah, mencari duit siang dan malam, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita. Silahkan kita sekolahkan anak kita setinggi mungkin, kita cari duit sampai kita lelah, silahkan. Tapi pastikan itu semua menjadi mazra'atul akhirat, menjadi ladang bagi akhirat, menjadi ladang bagi kehidupan kita setelah mati. Bahwa kita harus memastikan apapun yang kita perjuangkan di dunia ini menjadikan kita, membawa kita selamat di hadapan Allah. Dengan kesehatan kita bawa untuk datang ngaji, dengan kesehatan kita pakai untuk ibadah, dengan kesehatan kita pakai untuk beramal soleh, dengan harta benda yang lebih kita pakai untuk berbagi, kita pakai untuk bersedekah jariyah. Dengan ilmu yang kita dapatkan di majelis taklim ini, kita ajak anak-anak dan keluarga kita untuk dekat dengan Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar memastikan bahwa yang kita jalani dalam kehidupan ini betul-betul menjadi ladang kita, yaitu mazra'atul akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, sebab kalau kita tidak mau belajar, kita lama-lama akan tertimbun, terkubur hati dan rasa kita oleh hubub dunia, kesenangan dan kecintaan kita terhadap dunia. Yang kita perjuangkan bukan Allah, yang kita perjuangkan belum perjuangan Rasulullah, sehingga hati ini terkubur, tertimbun oleh hubub dunia, sehingga dalam hidup ini pikiran kita tidak tenang, angan kita tidak tenang, hati kita tidak tenang, menjalani kehidupan tidak pernah tenang. Maka marilah di malam hari ini kita sama-sama mengintrospeksi diri dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesempatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka di malam hari ini kita manfaatkan kesempatan malam hari ini sebaik mungkin. Sebab kesempatan setiap datang di pengajian seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa apabila wahai para sahabat engkau berjalan,
apabila engkau melewati taman-taman surga maka mampirlah untuk sejenak minum. Apa itu ya Rasulullah taman-taman surga? Dawuhipun Kanjeng Nabi, taman-taman surga adalah halaqah dzikir, perkumpulan di mana orang-orang belajar memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan yang seperti inilah nanti yang akan kita rindukan manakala kita sudah kontrak kita habis di dunia, manakala kontrak kita sudah selesai, maka perkumpulan demi perkumpulan ibadah seperti inilah, perjuangan demi perjuangan seperti inilah yang akan kita rindukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, demikian tentunya sedikit ajakan dari kami. Semoga di pengajian penutupan sementara menjelang Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup segala pintu-pintu kemusyrikan, pintu kemungkaran, pintu kemaksiatan bagi pribadi kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, demikian dari kami tentunya awal sampai akhir. Banyak tutur kata yang lantur tidak teratur, banyak kekhilafan, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.